semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon topi-topinya dibuka dulu, disimpan di sampingnya. Ya, baik. Pak Guru cek ini, alhamdulillah sudah bersih, rapi. Tadi siapa yang bikin? Ya, alhamdulillah. Minggu depan tiket selanjutnya saya akan lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, mengawali pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari teman-teman, silakan berdiri dulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mari. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Doa ini merupakan salah satu rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah dalam rangka untuk menimba ilmu. Ya, luruskan niatnya supaya perjalanan kalian dari rumah sini bisa bernilai pahala. Baik, sebelum mulai Pak Guru absen dulu ya. Ardiansa tidak hadir. Ada keterangan ini minggu lalu sakit, sekarang masih sakit ya Pak ya? Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Armansa, Basidius, Brian, Cakra, sakit ya. Kelas ini banyak yang sakit ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Coba perhatikan gambar ini. Yang gambar pertama, gambar apa itu? Gambar es batu. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Perubahan fisika. Es dibentuk dari apa? Dari air. Kemudian dibekukan. Ya, dia berubah menjadi air lagi. Kemudian di sebelahnya gambar mobil yang berkarat. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Perubahan kimia. Perkaratan pada bodi mobil termasuk dalam perubahan kimia. Nah, pada dasarnya materi penyusun dari air, kemudian besi pada bodi mobil terdiri atas unsur senyawa ataupun campuran. Contohnya ya, air itu tersusun atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen itu merupakan unsur. Ya. Kemudian besi pada bodi mobil itu kan biasanya tidak hanya besi saja. Di sana mungkin ada campuran-campuran logam-logam lain supaya bodi mobil itu sifatnya dia ringan tetapi kuat, gitu ya. Nah, baik, bagaimana sih cara menganalisis materi-materi yang ada di lingkungan sekitar kita, masuk yang termasuk unsur, kemudian masuk yang senyawa ataupun campuran, akan kita pelajari dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, melalui diskusi kelompok. Kalian akan melakukan diskusi kelompok dari LKPD yang sudah ada di meja kalian. Diharapkan kalian dapat menganalisis materi-materi yang termasuk dalam unsur, senyawa dan campuran. Ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah praktikum, lalu data praktikum, kalian dapat menganalisis atau membandingkan mana sih yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk campuran nitrogen. Oke. Kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari unsur, senyawa dan campuran dalam kehidupan? Coba lihat gambar ini, gambar apa ini? Tidak tahu, unsur otomotif ini ya? Blok silinder. Pernah lihat barang ini? Pernah. Pasti pernah ya? Karena otomotif kalau nggak pernah kalau oke. Blok silinder ini yang ada di mobil, dia tersusun dari besi, kemudian nikel dan harus punya syarat bisa tahan panas
panas, karena di dalam mesin itu kan terjadi pembakaran sampai mungkin ribuan derajat Celcius ya. Oke. Nah, ini salah satu manfaat kita mempelajari unsur, senyawa dan campuran dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita. Sampai punya motor sini? Punya motor. Pernah ganti oli enggak? Pernah. Nah, baik di mobil atau motor ya? Ya. Kalau oli nggak diganti, apa yang terjadi? Bisa? Motor sekali. Atau kinerja mesin pasti akan menurun ya. Ketika kamu mengganti oli, pernah nggak perhatikan oli yang baru dengan oli yang bekas? Nah, kira-kira oli yang bekas dengan oli yang baru, mana sih yang termasuk dalam campuran homogen dan mana yang termasuk dalam campuran heterogen? Oke, nanti silakan ditulis, kita akan buktikan ya melalui praktikum yang akan kalian lakukan. Kemudian apa sih yang akan kita kerjakan hari ini? Pertama, nanti kalian akan melakukan praktek ya. Sudah ada bagus, siapkan alat dan bahan yang ada di meja kalian. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok membahas hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi kelompok. Kemudian yang keempat, kita akan sama-sama menyimpulkan. Dan kelima, ada evaluasi pada akhir pembelajaran. Oke? Pak Guru harapkan masing-masing kelompok, anggota kelompok untuk aktif dalam melaksanakan pencarian data berdasarkan LKPD atau petunjuk LKPD yang ada di meja kalian. Bisa? Karena semua keaktifan kalian akan Pak Guru nilai. Bagi itu kerjasama. Dibagi tugasnya, nanti satu orang melakukan project, kemudian yang lain bisa menulis hasilnya ya. Silakan dibaca ya petunjuknya, kemudian cara kerjanya dibaca, baru dikerjakan. Ya. Sudah ada pertanyaan kelompok 1? Sudah jelas? Oke, 1 dan 2 tidak waktu. Sudah diaman masing-masing. Silakan diskusikan. Terus untuk kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 1 ya. Aktivitas 1 nanti kelompok 1 mulai dari pertanyaan pertama, kedua dengan ketiga. Kemudian aktivitas 2 kelompok 2 nanti akan mempresentasikan hasil pengamatan ya. Coba perhatikan hasil pengamatan. Kemudian sudah paham kelompok 2? Kemudian kelompok 3 nanti akan mempresentasikan analisis data dengan kesimpulan hasil. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 yang pertama Theo, Dimas, dan Rizky. Dan tersusun dari satu jenis atom saja. Jika dapat diuraikan menjadi zat yang menjadi sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Terdapat perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Masih di sini ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Ada? Sebut nama, berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Arman. Saya ingin bertanya, dari hasil penyampaian kelompok 1 tadi dikatakan emas putih termasuk dalam campuran. Bisa tolong diberi jelaskan? Terima kasih. Ya, emas putih termasuk dalam campuran karena terdiri dari beberapa unsur penyusunnya, antara lain emas, perak, nikel, dan dilapisi rodium agar mengkilau atau mengkilat. Maka disebut campuran. Emas putih disebut campuran. Bagaimana Arman? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke.
Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Perkenalkan, nama saya Kasmi Manolo dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Iwan, Armansyah, Rian, dan Iwan. Yang ketiga, air dan kopi. Zat penyusun campuran dapat dibedakan dengan jelas dan partikel penyusun campuran tidak merata. Yang keempat, ada air dan teh. Zat penyusun campurannya tidak dapat dibedakan dengan jelas dan partikel penyusun campuran merata. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari kelompok 1, mau bertanya pada kelompok 2. Tadi disampaikan bahwa air garam merupakan campuran homogen. Bagaimana dengan air laut? Apakah merupakan campuran homogen atau campuran heterogen? Termasuk campuran heterogen karena air laut merupakan campuran banyak zat, baik itu air laut, air sungai, pasir, lumpur, dan mineral-mineral lainnya, sehingga air laut merupakan campuran heterogen. Perkenalkan, saya Muhammad Anhar dari kelompok 3 beserta dengan Bayu dan Kepolus. Saya akan membacakan analisis data. 1. Dari data hasil pengamatan pada gelas plastik berlabel manakah Anda dapat membedakan dengan jelas zat penyusun campuran? Jawab: gelas plastik berlabel C. Air plus kopi, E. Air plus pasir, F. Air plus minyak. Mengapa? Karena partikel penyusun campuran tidak merata antara zat terlarut dan pelarut masih dapat dibedakan dengan jelas. Campuran homogen adalah campuran yang komponen penyusunnya tercampur secara merata sehingga setiap bagiannya mempunyai sifat yang sama. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Kemudian campuran heterogen adalah campuran yang komponen penyusunnya masih dapat dibedakan dan terdapat bidang batas di antara komponennya. Kemudian ciri-ciri campuran homogen. 1. Bidang batas antar komponen penyusunnya tidak ada. Lalu partikel penyusunnya merata. 3. Antara komponen penyusunnya tidak memisah. 4. Tidak dapat disalin. Kemudian ciri-ciri campuran heterogen. Ciri-cirinya adalah 1. Bidang batas antar komponen penyusunnya masih tampak jelas. 2. Partikel penyusunnya tidak merata. 3. Antar komponen penyusunnya dapat segera memisah sendiri. 4. Dapat disalin. Sekian. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok. Oke, baik, terima kasih. Kalian sudah masing-masing berani ya untuk tampil dan presentasi di depan kelas. Harapan saya pertemuan berikutnya harus lebih berani ya, jangan masih grogi ya. Oke, baik. Sedikit penguatan yang Pak Guru berikan ya, perhatikan masing-masing ya. Oke, secara umum ini materi dibagi dua, zat tunggal dengan campuran. Kemudian zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa ya. Kemudian campuran, tadi ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nanti ada campuran heterogen itu dibagi lagi ya. Dan yang mana suspensi dengan koloid ya. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada kita semua atau kalian, karena dari awal sudah kita sama-sama melaksanakan praktikum, kemudian berdiskusi dalam kelompok, kemudian maju presentasi dan menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira, Pak Guru tanya nih ya, kegiatan atau pembelajaran kita hari ini menarik atau tidak? Menarik. Oh ya sih, kurang menarik ya? Menarik. Ada wawasan lebih untuk kalian? Ada wawasan lebih nggak? Ada. Banyak. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin menarik lagi untuk kedepannya ya. Ya. Oke. Siap untuk tes? Ya. Oke, baik. Karena ada biasa ya kita tes dulu. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Silakan buka HP-nya. Saya sudah kirim link untuk tes di grup WhatsApp. Sudah?
Oke, 80. Ada yang dapat 100. Ada sampai belum? Baik. Saya rasa cukup ini karena sudah semua. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Pesan dulu ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih teknik pemisahan campuran ya. Kita akan melakukan project ya, jadi tolong persiapkan diri, belajar dengan baik supaya bisa mengikuti dengan baik pelajaran yang kita akan laksanakan pada minggu depan. Mengakhiri pembelajaran kita, silakan satu orang pimpin doa. Tadi siapa yang pimpin? Rizky. Nah, sekarang di sini. Arman silakan. Mari kita berdoa. Doa. Baik, terima kasih. Mengakhiri kita pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita berdoa pembelajaran kita sudah berlangsung dengan baik ya, dari awal merupakan salah satu ungkapan asisten kita. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang.